Oke kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya Mikael Tuamoro Siagian dari mahasiswa Program Pendidikan Vokasi Administrasi Perpajakan Angkatan 2018. Jadi pada video kali ini saya melanjutkan tutorial video saya yang sebelumnya, video pengisian ISPT PPh Badan tahun 2010 ini. Jadi pada video yang kedua ini saya akan menjelaskan pengisian elemen laporan keuangan, pengisian cabang perusahaan, pengisian ISPT 17171 lampiran 6, lampiran 5, dan juga lampiran 2. Jadi langsung saja masuk ke step yang pertama, yaitu pengisian elemen laporan keuangan. Sebelum itu, kita buka dulu ISPT yang kemarin kita sudah download dan install, dan juga kita connect ke database yang kemarin kita sudah setting. Ya, kita pilih aja PTMNF Indonesia, kita oke. Lalu kita masukkan username dan password seperti yang kemarin karena kita tidak mengganti, berarti username dan passwordnya masih administrator dan passwordnya masih 123. Oke, sudah berhasil terbuka. Lalu karena kita sebelumnya belum membuat SPT, jadi langkah awal yang kita harus buat setelah connect di database yang kosong itu, yang setelah kita copy, adalah membuat SPT baru. Ya, langkahnya itu kita klik program, kita pilih buat SPT baru. Nah, lalu di sini kita pilih tahun pajaknya sesuai dari yang kemarin kita lihat dari neracanya per 31 Desember 2018, berarti kita di sini isi dengan tahun pajak 2018. Kita buat saja. SPT PPh Badan telah selesai dibuat. Oke, di sini akan langsung muncul tulisan merah Anda sedang membuka SPT PPh BP Badan tahun pajak 2018 pembetulan 0. Pembetulan 0 karena kita baru pertama kali membuat dan belum ada pembetulannya kan. Tadi kita buatnya juga masih yang 0, pembetulan 0, masih baru. Lalu langsung masuk saja ke langkah yang pertama tadi saya sudah jelaskan, yaitu transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Oke. Nah, seperti ini tampaknya kegedean sebentar. Oke, ya seperti ini. Lalu kita masukkan saja di sini setelah kita buka tab transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan tersebut akan muncul 4 tab, yaitu neraca aktiva, neraca kewajiban, laba rugi, dan yang terakhir hubungan istimewa. Jadi kita mulai pengisian dari neraca aktiva terlebih dahulu. Ini saya menggunakan data dari PT MNF Indonesia seperti kemarin dari Word yang saya miliki. Jadi langsung kita isi aja dari aktiva lancarnya terlebih dahulu. Kita pindahkan ke neraca aktiva, ke tab neraca aktiva. Dari yang pertama kas dan setara kas kita masukkan kepada di nomor 1 2.450.000.000. Lalu ada piutang usaha, kita masukkan ke tab ketiga, piutang usaha pihak ketiga sebesar 2.310.000.000. Oke, lalu lanjut ke persediaan, kita masukkan ke nomor 8, yaitu sebesar 38.380.000.000. Oke, lalu ke yang selanjutnya, uang muka pajak. Uang muka pajak itu kita masukkan ke nomor 10, uang muka pembelian sebesar 1.266.000.000. Lalu ke biaya dibayar di muka kita masukkan ke nomor 9, beban dibayar di muka sebesar 234 juta. Lalu karena aktiva lancarnya sudah habis, kita cek total aktiva lancarnya masih sama ya. Lalu kita isi lanjut lagi ke aktiva tidak lancar. Yang pertama ada harga perolehan aktiva tetap. Harga perolehan aktiva tetap kita masukkan ke 14, nomor 14 yaitu aktiva tetap lainnya sebesar 8.436.875.600 rupiah. Oke, lalu yang akumulasi penyusutan kita masukkan ke tab nomor 15, dikurangi. Berarti di sini kita tidak usah menambahkan seperti
minus atau kurung seperti di Excel ya. Kita langsung masukkan saja angkanya, karena itu langsung sekarang di sini sudah diberikan kejelasan dikurangi, berarti nanti akan otomatis dalam sistem penghitungan dia akan dikurangi. Kita masukkan saja 2.505.444.555 rupiah. Oke, lalu ke investasi. Investasi sebesar 45 miliar kita masukkan ke nomor 17. 45 miliar. Oke, kita cek lagi. Jumlah aktifanya sudah sama dengan yang di data Word yang saya miliki sebesar 95.571.431.045 rupiah. Oke, untuk takutnya laptop kawan-kawan ada restart atau error atau blue screen, sebaiknya kita simpan terlebih dahulu agar misalnya ada error-error atau semacam yang lainnya, datanya sudah tersimpan, jadi tidak usah lama-lama ngulang lagi gitu kan, buang-buang waktu juga. Jadi langsung lagi ke step yang selanjutnya, yaitu mengisi neraca yang kewajiban. Seperti yang tadi, kita pindahkan dari data Word yang kita miliki. Langsung masukkan yang pertama, hutang usaha, kita masukkan ke hutang usaha pihak ketiga sebesar 4.282 juta rupiah. Lalu kita masukkan yang kedua, hutang pemegang saham, ke hutang usaha pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebesar 1.800.000.000. Lalu yang selanjutnya ada hutang pajak. Hutang pajak masuk ke nomor 4 sebesar 1.423.000.000. Salah. Oke. Lalu ke hutang yang masih harus dibayar, ya, IMH ini yang masih harus dibayar. Jadi kita masukkan ke nomor 6. Sebesar 142.300.000 rupiah. Oke. Lalu kita masuk ke hutang lain-lain sebesar 111.700.000 rupiah. Kita masukkan ke nomor 10, kewajiban lancar lainnya. Jadi kan hutang itu nama lainnya kewajiban kan. Kewajiban yang harus kita bayar lagi gitu. Jadi kita masukkan ke sini 117.700.000 rupiah. Lalu jumlah kewajiban lancarnya sudah pas, berarti ini di bawahnya ada lagi hutang bank. Kita masukkan ke nomor 7, 38.221.192.045 rupiah. Oke, kita cek dulu jumlah kewajibannya 45 segini, sekian, sudah pas, siap. Lalu lanjut lagi ke ekuitas, modal saham. Modal saham kita masukkan ke nomor 16, sebesar 40 miliar ya. Lalu laba ditahan tahun sebelumnya kita masukkan ke nomor 18, laba ditahan tahun-tahun sebelumnya sebesar 1.518.500.000 rupiah. Sip. Lalu saldo laba atau rugi periode berjalan sebesar 8.066 sekian, kita masukkan ke nomor 19. Oke, kita cek lagi. Seperti tadi, jumlah kewajiban dan ekuitasnya sudah sama dengan yang di Word sebesar 95.571.431.045 rupiah. Kita simpan lagi untuk meminimalisir adanya error ya. Lalu kita lanjut lagi ke tab yang ketiga, yaitu laba rugi. Jadi kita cari dari data di sini, laporan laba ruginya, data keuangannya. Nah ini, data keuangan perusahaan untuk tahun 2016. Kita ambil dari sini. Langsung saja ke yang nomor 1, penjualan bersih. Kita masukkan dari total ini, 46.617.989.000 rupiah. Lalu ke yang nomor 2, pembelian. Kita masukkan dari pembelian di HPP sebesar 54.900.000.000 rupiah. Lalu saldo awalnya berarti presiden awal barang 17.750.000.000. Lalu saldo barang dagang akhir berarti presiden akhir 38.380.
0,00000. Sip. Kita cek lagi total HPP-nya 2 tambah 3 kurang 4 sebesar 34.270 juta. Sudah sama seperti yang di sini. Lalu labanya juga sudah sama 12.340.989.000 rupiah. Lalu yang selanjutnya beban penjualan. Dari data yang saya miliki, beban penjualan ini tidak ada. Jadi lanjut lagi ke beban umum administrasi. Kita ambil dari jumlah biaya usaha lainnya sebesar 3.751.250.000 rupiah. Oke, total laba neto usahanya akan langsung terubah sama seperti di sini sebesar 8.596.739.000 rupiah. Lalu lanjut lagi kita isi nomor 10, penghasilan beban lainnya. Itu kita ambil dari sini, jumlah penghasilan atau biaya usaha lainnya. Nah ini kalau seperti yang di sebelumnya itu kan ada tulisan dikurangi, jadi kita nggak usah nambah minus. Nah sedangkan di sini kalau dari data yang kita miliki kan ini 530 jutanya minus, berarti kan itu biaya usaha lainnya. Berarti kita di sini karena tidak otomatis kita harus nambahin minus atau tombol strip yang ada di sebelah nomor 0. Lalu kita input angkanya 530, 23, 456, 530 juta, nanti akan otomatis jadi kurang gitu. Jadi sebelum penulisannya harus ada strip gitu, tanda minus. Oke, setelah mengisi dari sini, dari yang minus 530 juta ini, berarti kita cek lagi laba bersihnya, laba neto komersialnya. Di sini nih jumlahnya sudah sama, 8.066.739.000 rupiah. Kita simpan lagi. Data berhasil disimpan. Lalu lanjut ke tab yang terakhir, hubungan istimewa, karena di sini dari data PT MNF Pesona Indonesia ini kita tidak memiliki hubungan istimewa. Jadi kita tidak usah ubah, kita simpan aja langsung. Data berhasil disimpan, oke, kita close. Kita coba buka untuk mengecek apakah sudah tersimpan. Oke, kita cek kembali totalnya untuk menghindari kesalahan ya. Oke, sudah benar. Oke, sudah sama. Laba ruginya kita cek lagi. Oke, sudah sama ya. Berarti setelah ini ke step yang berikutnya, yaitu adalah pengisian cabang perusahaan. Jadi apabila kawan-kawan mengerjakan mengisi SPT perusahaan yang ada cabang-cabangnya gitu, jadi kita bisa melaporkan di ISPT ini. Caranya sangatlah mudah. Kita tinggal pilih SPT PPH yang di sini, tab SPT PPH, lalu kita ke lampiran khusus, lalu di sini akan muncul daftar cabang utama perusahaan. Tinggal kita klik saja. Nah, di sini akan muncul langsung daftar cabang utama perusahaan. Nah, di sini masih kosong ya, karena kita kan masih baru nih database tadi. Terus, jadi kalau ingin kita bikin cabang-cabangnya, kita tinggal klik baru. Nah, di sini NPWP perusahaan itu kan pasti depannya sama ya. Jadi belakangnya doang gitu yang beda. Karena apa? Lokasi-lokasi dari KPP-nya masing-masing kan. Jadi nanti tinggal diisi lagi 6 digit belakangnya. Lalu namanya kita tambahin bisa dengan misalnya cabang Bekasi gitu. Tapi karena di soal yang saya miliki ini perusahaan PT MNF Pesona Indonesia ini tidak memiliki cabang teman kawan-kawan. Jadi kita skip aja. Jadi ini misalnya ada, tinggal diubah aja namanya PT MNF Pesona Indonesia, cabang Bekasi, cabang Surabaya, cabang Jakarta, cabang Kalimantan, atau cabang di luar negeri mungkin bisa. Lalu kita tulis alamatnya, terus ada jumlah cabang pembantunya ada berapa gitu. Oke, karena kita tidak ada, kita tutup saja. Lalu ntar di sini akan muncul apabila ada yang baru-baru, ada cabang-cabang perusahaannya yang teman-teman tadi input. Nanti di sini muncul. Terus kalau mau diubah tinggal diklik terus diubah. Gitu. Kalau di sini kan tidak ada data yang
saya miliki, jadi tidak ada data yang dapat diubah. Lalu kita tutup saja kalau sudah diisi. Lanjut lagi ke step yang selanjutnya, yaitu mengisi lampiran yang ke-6. Lampiran 17.1 yang ke-6. Caranya kita pilih yang SPTPPH, lalu ke yang kedua, ke lampiran, lalu nanti akan muncul pilihan formulir 1771-6, daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi dan pinjaman dari atau kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi. Kita klik aja. Oke, ini sudah muncul ada dua bagian. Bagian A, daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, dan juga bagian B, daftar pinjaman dari atau kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi. Kebetulan di data yang saya miliki dari PT MFN Indonesia ini, dia melakukan penyertaan modal ke XBC INTL Corp di Thailand. Jadi kita pilih baru, kita pilih luar negeri saja. Ini masuknya ke bagian A ya. Lalu kita masukkan data dari perusahaannya, namanya adalah XBC INTL Corp, alamatnya ada di XXC Street 3B, Bangkok, Thailand. Karena di data di sininya tidak ada keterangan memiliki atau tidak memiliki BUT, jadi saya asumsikan tidak memiliki BUT agar tidak usah mengisi ini, NPWP, nama dan alamatnya, karena di sini tidak ada datanya. Lalu di sini menggunakan BAT, jumlah falasnya tadi saya sudah hitung di kalkulator, sebesar 45 miliar ini dari penyertaan 30%-nya, lalu dibagi dengan kursnya 441,96 rupiah per 1 bet. Hasilnya 101.819.169,155. Kita masukkan saja 16 kita buletin ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat penginputan angkanya terjadi error. Tidak seperti yang di sini. Padahal saya sudah menginput seperti yang di sini kan, seperti yang di kalkulator. Ini tuh disebabkan dengan region, bukan region, bisa juga region. Lebih tepatnya teman-teman harus mengubahnya di sini. Teman-teman bisa pergi ke control panel, dicari aja menggunakan search di Windows, lalu teman-teman pergi ke region. Nah, di sini kita harus ganti formatnya ke sebelum diganti. Jadi saya mau menjelaskan karena di sini desimal simbolnya titik. Lalu settingan-settingannya itu settingan angka-angka luar negeri. Jadi kita ganti ke settingan English yang Indonesia. Kita cari aja nih. Oke. Nah, di sini sudah terganti kan? Jadi koma. Kita oke aja. Lalu kita apply, kita oke. Lalu di control panelnya sudah bisa ditutup. Nah, di sini kita input ulang aja. Tadi sebesar 101.819.169,16. Nah, di sini sudah bisa ya. Jadi seperti yang normalnya. Lalu kita masukkan kursnya sebesar 441,96. Nah, di sini langsung muncul jumlah rupiahnya. Lalu langsung kita masukkan aja persentasenya sebesar 30%. Tidak usah pakai simbol persentase lagi karena di sini sudah ada keterangan kalau ini tuh dalam bentuk persentase ya. Lalu kita simpan aja. Data berhasil disimpan. Rekam baru. Karena di sini keterangannya hanya ada satu, kita tidak usah merekam lagi ya. Lalu lanjut bagian B, daftar pinjaman dari atau kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi. Kita cek dulu di soalnya. Iya. Pinjaman ke pemegang saham PT OB System Tech dengan bunga pinjaman 12% per tahun. Pinjaman dilakukan di akhir Desember 2015. Berarti di sini kita harus isi lagi baru dari dalam negeri, pinjaman dari, karena kan kita minjem PT MNF ini minjem dari PT OBS System Tech kan. Berarti kita pinjam dari. Lalu ini kita masukin aja
data dari PT OB System Tech itu kalau nggak salah ada di sini. Nah, jadi di sini tuh seperti data pemegang sahamnya, terus di sini kan ada satu NPP doang ya. Karena ini hanya ilustrasi contoh soal, jadi saya menggunakan NPP dari salah satu keluarga saya. Lalu 3 angka belakangnya saya ganti, itu kan karena itu adalah data lokasi KPP kan. Jadi untuk memudahkan, jadi saya memakai satu NPP saja, tapi 3 angka yang di belakang itu saya ganti. Jadi langsung saya masukin aja nih, dari PT OB System Tech 54 289 438 1 224 deh 000. Nah, NPP tersebut belum ada, silahkan mengisi data terlebih dahulu karena kita belum masukin data-data dari PT OB System Tech itu kan. Berarti kita pilih baru, NPP pemegang sahamnya. Ini berarti kita harus isi langsung tiga-tiganya ya, data pemegang sahamnya. Kan ini ada ID pemegang saham nomor 1, berarti kita harus dari nomor 1 dulu, dari PT Wijaya. Kita masukin NPP-nya dari 221 PT Wijaya Manunggal Putra. Alamatnya di Jalan Pipit nomor 9 IX nomor .3E Gresik. Oke. Lalu kita simpan. Lalu kita baru lagi. NPP pemegang sahamnya baru sekarang yang PT OB System Tech 54 289 438. PT OB System Tech Keraton Trida Sejati. Salah, saya salah lihat. Bentar teman-teman. Jalan Keraton Barat Yogyakarta. Kita simpan lagi. Lalu yang ketiga, baru lagi. Nama pemegang saham PT Priyutama Sejati, Jalan Raya Sinar Bakti, Malang. Kita simpan lagi, lalu kita pilih yang PT OB System Tech. Kita pilih. Nah, di sini akan langsung muncul, loh, kita salah pilih, harusnya nomor 2 pilih. Nah, ini PT OB System Tech, Jalan Keraton Barat, bla bla bla. Lalu jumlah pinjamannya itu kita lihat di data yang tadi. Ini jumlah pinjamannya sesuai dari yang laba rugi yang tadi kita isi. Tadi kan ada keterangan tuh di situ. Bukan laba rugi, sorry, di neraca saldonya. Tadi kan ada tuh keterangan hutang kepada pemegang saham. Nah, itu kita masukin aja 1.800.000.000 rupiah. Oke, tahun pinjamannya kita lihat di keterangannya tadi. Di akhir 2016 Desember, bunga per tahunnya itu dalam bentuk dengan bunga pinjaman 20% per tahun. Berarti kita langsung hitung aja. Dari 1,8 miliar dikali 12%, mana persen? 216 juta. Oke. Nah, ini berarti bunga per tahunnya dalam bentuk persentase ya. 12%. Ini oke, siap, simpan. Rekam baru tidak karena hanya satu. Langsung saja kita tutup karena sudah tidak ada lagi yang akan ditambahkan. Kita lanjut lagi ke step selanjutnya, yaitu mengisi lampiran yang kelima. Stepnya sama saja, kita klik seperti PPH, lalu ke lampiran, lalu pilih formulir 1771.5 daftar pemegang saham atau pemilik modal, dan jumlah dividen yang dibagikan dan susunan pengurus atau komisaris.
Lalu setelah dibuka akan muncul seperti ini, formulir 5. Dan ada dua bagian. Bagian A, daftar pemegang saham atau pemilik modal untuk yang ini. Lalu yang bagian B, daftar susunan pengurus dan komisaris untuk yang ini. Oke, langsung kita klik baru. Oke, ini ada jumlah modal disetor penuh. Jumlah modal disetor penuh itu berarti jumlah modal disetor dari totalnya. Dari total 33 PT ini. Langsung kita masukin aja, totalnya itu adalah 40 miliar. Tadi saya sudah hitung. Kurang 0,2. Sip. Lalu seperti tadi, NPWP-nya seperti yang tadi di lampiran 6 saya sudah masukin ya, data-datanya. 438 1 21 PT Wijaya Ultra, Jalan Pipit, nomor 3E, Gresik. Nah, yang ini jumlah modal pemegang saham itu berarti jumlah per individunya. Berapa modal yang setornya? Itu sebesar 7,5 M, 7 miliar 500 juta. Lalu dividennya karena tidak ada di keterangan berarti 0. Kita simpan, rekam baru iya. NPWP pemegang sahamnya kita masukin lagi. Lalu namanya PT OBS System Tech, Jalan Keraton Barat, Yogyakarta, 15 M. Dividennya 0 juga. Kita simpan, rekam baru lagi. Masukin lagi NPWP-nya. PT Priyutama Tridharma Sejati. Alamatnya di Jalan Raya Sinar Bakti, C1 Malang. Ini jumlah modal per individunya 17 miliar 500 juta rupiah. Oke, dividennya 0. Kita simpan lagi. Data bersih simpan, rekam baru tidak karena cuma 3 ya. Lalu kita lanjut ke bagian B, yaitu daftar susunan pengurus dan komisaris. Kita pencet baru aja. NPWP-nya seperti yang tadi saya bilang, 3 angka yang di belakang, yang kode KPP-nya kita asalin aja untuk mempersingkat ilustrasinya. Lalu kita masukkan NPWP-nya 231 deh. Namanya Elvira Suprihatin. Alamatnya ada di Jalan Bubulak Jati 6 5 nomor 3 Bekasi. Jabatannya sebagai komisaris. Ini 3 ini, misalnya teman-teman ada kode jabatan yang ingin ditambahkan, bisa ditambahkan di sini, bisa diklik baru. Jadi ntar akan muncul 7 gitu. Karena ini tidak ada ya, direktur utama, direktur, komisaris ada semua. Jadi saya tidak perlu menambahkan. Hilang ya, berarti harus kita ulang lagi karena tadi saya mencet titik 3-nya itu tadi, kita harus ngulang lagi karena tadi belum kita simpan kan. Kita masukin lagi ulang NPWP-nya, lalu namanya, alamatnya Jalan Bubulak, jabatannya sebagai komisaris, rekam baru iya, masukin lagi NPWP-nya. Namanya Tommy Prihanto. Alamatnya di Komplek TNI AL, Jalan Senapan 3, 12 Jakarta. Jabatannya sebagai direktur utama. Rekam baru lagi, simpan. Masukin NPWP lagi. Namanya Gimawan Ilham Fauzi. Alamatnya di Jalan Bakti Husada B nomor 7C Jakarta. Jabatan sebagai direktur kita simpan, kita no karena sudah tidak ada. Ini sudah masuk 33 ya, seperti data yang kita miliki. Lalu kita tutup aja. Kita lanjut lagi ke step yang selanjutnya, yaitu mengisi lampiran yang 2. Kita sama saja seperti yang tadi, membukanya kita pilih SPT PPH, kita ke lampiran, lalu muncul formulir 17 kedua,
perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan juga biaya dari luar usaha. Oke, di sini sudah muncul ada beberapa nomor, ada 13 nomor, dan juga ada beberapa kolom. Yang pertama ada jenis biaya, harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, biaya dari luar usaha, dan juga ada jumlahnya. Nah, jadi step yang pertama kita harus mengisi dari harga pokok penjualan terlebih dahulu. Oke, kita lihat dari sini. Dari data yang kita miliki, pembeliannya sebesar 54.900 juta rupiah. Kurang oleh 1. Oke. 54 miliar, satu lagi ternyata. Sip. Lalu ke pembelian sudah, persediaan awal barang kita masukin di nomor 12, 17.750 rupiah. Kurang oleh 1 lagi seperti biasa. Lalu persediaan akhirnya 38 miliar 380. Oke. Lalu karena cuma ada 3 ini, pembelian, persediaan awal barang, dan persediaan akhir, totalnya sudah benar 34.270 juta ribu rupiah. Kita lanjut ke biaya usaha lainnya. Lanjut ke yang pertama, yaitu biaya gaji dan tunjangan. Kita masukin di nomor 2 sebesar 1.605 juta rupiah. Oke. Lalu biaya transportasi dan perjalanan dinas kita masukin di nomor 3, biaya transportasi 358.500. Lanjut ke nomor 4, biaya penyusutan dan amortisasi. Karena di sini dipisah biaya penyusutan dan biaya amortisasi, berarti kita tambahkan terlebih dahulu sebesar 424 juta ditambah 283 juta, 707 juta. Kita masukkan saja. Oke, lalu biaya sewa 244.500. Lalu biaya bunga pinjaman tidak ada. Lalu lanjut ke biaya sumbangan dengan jasa. Biaya sumbangan jasa itu kita masukkan nilai biaya perawatan dan perbaikan, dan juga biaya audit dan keseluruhan pajak dan hukum. Itu kita totalin lagi, yaitu sebesar 5.750 ditambah 202.500. Ya, 260. Oke, lanjut ke biaya piutang tak tertagih, tidak ada. Biaya royalti tidak ada. Lanjut ke biaya iklan dan promosi saja, besar 300 juta. Masuk ke nomor 10. Lalu ke biaya lainnya. Biaya lainnya kita totalin biaya listrik, air, dan telepon, biaya administrasi bank, dan juga biaya lainnya. Yang 3 ini. 4. Biaya pajak dan retribusi juga. Kita totalin saja langsung. Yang pertama 96.750, kedua 57.750, lalu 4.500.000, lalu yang biaya lainnya 117 juta. Oke, 276 juta. Oke, kita cek lagi biaya usaha lainnya 3.751 juta 250.000 rupiah, sudah sama. Lalu lanjut lagi ke yang kelima, kolom 5 maksud saya, biaya dari luar usaha rupiah. Dari luar usaha, biaya dari luar usaha di sini cuma ada satu, yaitu biaya bunga pinjaman. Yang kita masukin di nomor 6 sebesar 2.550 juta ribu rupiah. Sip, sudah pas. Biasa dari luar usaha jumlahnya sebesar segini. Oke, karena data sudah maksimal, kita simpan aja. Apakah data akan disimpan? Yes. Lalu muncul konfirmasi. Ini akan saya jelaskan di
tutorial saya yang selanjutnya. Kita simpan saja terlebih dahulu. Data berhasil disimpan. Oke. Oke, kawan-kawan, video tutorial yang kedua saya sampai di sini saja. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, akan saya bantu dengan semaksimal mungkin. Mohon ditunggu saja untuk video tutorial saya yang berikutnya, karena ini bukan video saya yang terakhir. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kesalahan. Terima kasih.